Cukup segitu ya? Wartawannya nggak hadir mungkin. Wartawannya. Ya, dari sini kan kelihatan. Yang Matius Tadius, yang Markus Tadius, yang Lukas kok nggak ada malah Tadiusnya. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada saat ini kita akan membahas para mualaf yang menanggapi atau mengkomentari atau mengkritik Alkitab, di mana mereka beranggapan bahwa di dalam Matius, Markus, Lukas ada sesuatu yang tidak sesuai soal penulisan nama-nama murid-murid Yesus atau nama-nama ke-12 murid Yesus, di mana di dalam Matius, Markus terdapat nama Tadeus, sedangkan di Lukas tidak ada nama Tadeus. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Nah, kita lihat di Matius, murid yang ke-10 adalah Tadius. Di Markus, sama, yaitu Tadius, tapi di Lukas adalah Simon orang Zelot. Nah, kita bisa cek masing-masing di nama-nama yang disebutkan dalam gospel tersebut sambil kita hitung. Itu apa namanya? Saya berikan nomor ya, memang ya, nomor urut itu supaya jelas perbedaannya di mana. Coba Zaki baca yang di Matius, coba. Yang di Matius itu kan disebut Tadeus di Matius 10 ayat 2-4. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon disebut Petrus, itu pertama, dan Andreas kedua, saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus ketiga, dan Yohanes saudaranya yang keempat. Ya, kemudian Filipus itu yang kelima, kemudian Bartolomeus yang keenam, kemudian Thomas yang ketujuh, dan Matius pemungut cukai yang kedelapan, Yakobus anak Alfeus yang ke-9, dan Tadeus yang ke-10. Tadeus yang ke-10. Ya. Terus lanjut, 4 Simon orang Zelot 11 dan Yudas Iskariot 12 yang mengkhianati dia. Jadi ada 12 murid Yesus yang ada di Matius disebutkan. Tadeus yang ke-10. Oke, yang jawab hari yang Markus coba baca. Dalam Markus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Kedua belas orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, itu yang pertama. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus. Yang kedua diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas yang keempat. Kemudian ada Filipus yang kelima. Ada Bartolomeus yang keenam. Kemudian Matius yang ketujuh. Thomas yang kedelapan. Yakobus anak Alfeus yang ke-9. Kemudian Tadeus yang ke-10. Simon orang Zelot 11, 19 dan Yudas Iskariot 12. Nah, itu yang Lukas coba baca. Yang di Lukas pasal 6, 13, 16, ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. 14, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, dan 16 Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, di situ ada nggak Tadius? Nggak ada. Tadeus. Coba cek yang di Lukas, ada nggak Tadius? Nggak ada. Dari awal sampai habis nggak ada Tadeus. Yang ada huruf T pun cuma Thomas. Hah? Yang ada huruf T-nya cuma Thomas. Nggak ada kan Tadius? Nggak ada. Gimana? Kesisip. Jangankan yang ke-10 ya. Ada ya. Nah, ya. Kenapa bedanya? Mungkin Cukup segitu ya? wartawannya nggak hadir mungkin. Wartawannya. Ya, dari sini kan kelihatan. Yang Matius Tadius, yang Markus Tadius, yang Lukas kok nggak ada malah Tadiusnya. Ya, yang di Yohanes nggak ada ya. Oke, jadi kita anggap ini sebagai suatu perbedaan ya. Bisa nggak melengkapi? Bukan. Kalau Tadiusnya masuk di Lukas, jadi berapa muridnya? 13. Nah, 13. Jadi itu dia video mereka teman-teman ya. Memang para mualaf ini membahas Alkitab tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab itu. Bagaimana supaya
Alkitab itu benar-benar disalahkan. Jadi itulah sebabnya mereka selalu mencari-cari kesalahan. Nah, teman-teman, kita akan membahas ketiga orang penulis Injil ini. Ketiga orang penulis Injil ini, teman-teman, mereka menulisnya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang sesuai urutannya, ada juga yang tidak sesuai dengan urutannya. Nah, jadi mereka menulisnya dengan cara yang berbeda-beda, namun tidak mengubah konteks. Dan kemudian tidak mengurangi dari ke-12 murid itu. Tetap 12 jumlahnya, sekalipun mungkin urutannya berbeda-beda, namun tetap 12 jumlahnya. Matius mencatat atau menulis 12 murid Yesus, dan kemudian Markus juga menulis 12, Lukas juga menulis 12. Namun teman-teman, yang merupakan permasalahan atau yang dipersoalkan oleh para mualaf itu adalah nama Tadeus. Kenapa? Ini pertanyaan mereka. Kenapa di Matius ada nama Tadeus? Kenapa di Markus ada nama Tadeus? Kenapa di Lukas tidak ada nama Tadeus? Nah, jadi di mana nama Tadeus? Itu yang mereka pertanyakan. Nah, teman-teman perhatikan ya baik-baik, baca baik-baik nama-nama murid-murid Yesus. Ini yang ditulis oleh ketiga penulis Injil ini. Ada yang perlu kita perhatikan di dalam penulisan Lukas, teman-teman. Di mana Lukas ini dia menulis dua orang yang bernama Yudas. Dua orang yang bernama Yudas. Sedangkan Matius, Markus, mereka menuliskan hanya satu orang yang bernama Yudas. Nah, di Injil Lukas dia menuliskan dua orang. Yang pertama di urutan 11 ya, dan ke-12. Di sana Yudas anak Yakobus. Di sana ada Yudas anak Yakobus, dan yang kedua Yudas Iskariot. Dua orang nama Yudas, anak Yakobus dan Iskariot, Yudas Iskariot maksudnya. Sedangkan Matius, Markus mereka menulisnya hanya Yudas Iskariot, dan mereka meletakkannya di urutan yang paling terakhir. Nah, mereka meletakkan itu di urutan yang terakhir. Nah, teman-teman, pertanyaannya, di mana Tadeus di dalam kitab Lukas? Kok tidak ada? Kenapa di Matius, Markus ada nama Tadeus? Nah, ternyata teman-teman, Tadeus itu adalah nama lain dari Yudas anak Yakobus. Nah, karena pada zaman itu teman-teman, satu orang saja bisa memiliki 3 nama atau 2 nama. Contoh seperti Petrus. Dia Petrus, disebut Simon, disebut juga Kefas, 3. Nah, di zaman itu ada yang 3 namanya, ada yang 2. Nah, jadi Tadeus itu yang ditulis oleh Matius dan Markus itu adalah nama lain dari Yudas anak Yakobus yang ditulis oleh Lukas. Jadi tidak ada yang bertentangan di sini dan tidak ada yang kontradiksi. Hanya saja teman-teman, para mualaf ini mereka kekurangan bahan sehingga mereka tidak mengerti. Nah, teman-teman, Tadeus ini dalam bahasa Yunaninya adalah Tadaios, yang artinya pemberani atau besar hati. Itu artinya Tadeus. Dalam Yunani, Tadaios, pemberani atau besar hati. Jadi nama lainnya atau nama samarannya itu Yudas anak Yakobus. Jadi Yudas anak Yakobus memiliki nama lain yaitu Tadeus. Jadi teman-teman, kalau Matius, Markus menuliskan nama Tadeus, sedangkan Lukas menuliskan nama Yudas anak Yakobus.
Jadi yang mereka maksud di situ adalah orang yang sama. Jadi jelas teman-teman ya. Jadi perhatikan ketiga penulis Injil ini teman-teman, mereka menulisnya dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin urutannya ada yang sesuai, ada juga yang tidak sesuai. Nah, kenapa teman-teman berbeda-beda? Kenapa tidak sama semua urutannya dari 1 sampai 12? Karena Markus tidak menyalin atau tidak menciplak ya dari Matius atau dari Lukas. Demikian juga Lukas tidak menciplak dari Markus dan Matius. Mereka memiliki sumbernya masing-masing, yaitu saksi mata dan juga kepada orang-orang yang hidup pada saat itu yang menyaksikan dengan mata mereka. Sehingga mereka menulisnya dengan hikmat daripada Roh Kudus. Sekalipun berbeda-beda cara penulisan mereka, namun konteksnya itu tetap sama. Nah, mungkin contohnya seperti ini. Matius menulis urutan yang pertama itu, murid urutan pertama adalah Simon Petrus. Markus menulis juga demikian, Simon Petrus. Lukas menulis demikian juga, Simon Petrus. Urutan kedua, Andreas. Sedangkan di Markus, urutan keduanya Yakobus. Sedangkan di Lukas, urutan keduanya Andreas. Nah, jadi beda-beda urutannya teman-teman. Ada yang sama urutannya, ada yang berbeda. Yang jelas tidak mengurangi jumlah murid yang ditulis. Baru muncul pertanyaan dan tidak logis atau tidak masuk akal kalau misalnya Matius menulis jumlah murid Yesus 12. Tiba-tiba Markus menulis 6. Kemudian Lukas menulis lagi 10. Jadi berbeda-beda jumlahnya. Itu baru muncul pertanyaan. Kok bisa? Nah, tetapi ini tetap jumlahnya sama sekalipun urutannya tidak sama. Jadi itu dia teman-teman ya. Karena mereka tidak saling menyalin ya. Matius tidak menyalin dari Markus, Markus tidak menyalin dari Lukas. Nah, kalau Markus menyalin dari Matius, maka kitab itu bukanlah autograf namanya, melainkan itu manuskrip. Nah, tetapi buktinya tulisan-tulisan para rasul itu, Matius, Markus, Lukas, itu dikatakan sebagai autograf, bukan manuskrip. Kenapa disebut autograf? Karena mereka menulis dengan tangan mereka sendiri dan mereka bukan menyalinnya dari Matius atau Markus menyalin dari Lukas, karena tidak saling menyalin teman-teman ya, atau tidak saling mengopi. Nah, itulah sebabnya dikatakan tulisan mereka sebagai autograf. Jadi ketika ada orang kemudian yang menggunakannya, mereka salin supaya awet tulisan-tulisan itu, itulah yang disebut manuskrip. Nah, itu dia teman-teman. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Yudas anak Yakobus yang ditulis oleh Lukas, nama lainnya itu adalah Tadeus yang ditulis oleh Matius dan Markus, dan itu adalah orang yang sama. Jadi tidak ada yang keliru, tidak ada yang kontradiksi. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.